Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, eh, kembali bertemu dalam ibadah perayaan HUT RI ke-76 jatuh di tanggal 17 Agustus 2021 hari ini, hari Selasa. Dan ini adalah khotbah yang akan memperlengkapi sukacita kita, memperlengkapi diri kita dalam menyambut ulang tahun negara kita tercinta, negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76 kemerdekaannya. Perikop kita hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 hingga 20 dengan judul Memandang Para Perintis. Mari bersama kita baca perikopnya. Demikianlah firman. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memandang para perintis. Firman kali ini berbicara tentang bagaimana kita melihat para perintis yang mendahului kita. Perintis itu apa? Perintis itu adalah orang-orang yang memulai sesuatu, yang mendahului kita, yang terlebih dahulu ada dan mengerjakan segala sesuatunya sebelum kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20 menyebut Tuhan Yesus sebagai perintis bagi kita orang-orang Kristen, bagi kita manusia. Ketika ia menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Apa yang dimaksud ketika Yesus telah masuk sebagai perintis? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat ini dituliskan kepada orang-orang Ibrani yang ada di perantauan. Hidupnya terombang-ambing, hidupnya penuh dengan tekanan. Mereka beradu dengan keimanan yang kemudian dikecam oleh banyak pihak, diancam oleh banyak sekali orang-orang yang tidak menyetujui keberadaan. Mereka dikecam dari sisi kesukuan mereka, mana mereka adalah orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi, yang pada saat itu Yahudi tidak hanya sekedar suku, tapi juga adalah sebuah agama. Lalu mereka yang menjadi Kristen yang pada saat itu dinilai sebagai aliran sesat, mereka adalah orang-orang yang dikejar sebagai bid'ah atau aliran yang salah. Lalu mereka sebagai seorang suku Yahudi juga ditekan dari segi pemerintahan. Mereka dicecar, dikejar, dan tidak disukai oleh pemerintahan Romawi yang menganggap orang-orang Yahudi itu sebagai golongan pemberontak. Dan keadaan yang demikian juga mereka rasakan sebagai seorang Kristen di tengah-tengah peradaban yang dalam tanda kutip tidak mengenal Allah, yang tidak mendukung lingkungan mereka untuk bisa beribadah dengan tenang, beribadah tanpa ada godaan, tanpa ada gangguan secara keimanan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari penyembahan berhala, lalu kemudian pelacuran bakti, lalu kemudian penyembahan dewa-dewi Romawi dan Yunani. Hal-hal itu semua membuat orang-orang yang ada di perantauan sana menjadi terombang-ambing. Terombang-ambing hendak menandakan sebuah situasi penderitaan karena krisis identitas yang mereka alami. Tapi kemudian penulis kitab ini hendak menunjukkan bahwa di tengah-tengah ombang-ambing itu ada satu hal yang bisa menjadi kekuatan, yang bisa menjadi sebuah alasan bagi kita, bagi orang-orang Ibrani di perantauan itu untuk terus berpegang
pada Tuhan Yesus. Ya, untuk terus berpegang kepada iman mereka. Itulah yang disebut dalam ayat ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Apa itu sauh? Sauh itu jangkar, Bapak Ibu. Alat yang biasanya terbuat dari logam yang sangat berat, yang dicemplungkan atau dijatuhkan ke laut hingga ke dasarnya, sehingga kapal atau perahu atau rakit kita tidak terbawa oleh ombang-ambing lautan atau ombang arus sungai, arus danau, dan lain sebagainya. Yang mau dijelaskan dalam ayat ke-19 ini adalah sauh yang kuat dan aman bagi kita di tengah ombang-ambing yang begitu luar biasa kerasnya dalam hidup ini adalah pengharapan. Satu-satunya hal yang membuat kita masih beriman hingga hari ini hanyalah pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan kepastian keselamatan dalam ujung hidup kita yang dijanjikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dialah pengharapan kita yang berbicara tentang keselamatan bukan sebagai tujuan yang hendak dicapai, tapi sebagai sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah pada orang-orang Kristen. Dan itulah ujung dari perjalanan hidup kita, tiba pada kedamaian dan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Dan keselamatan itu dimulai oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Karena keselamatan itu ditemukan dari bersatunya kita dengan Sang Pencipta, dengan Allah. Katakan ketika Yesus masuk sebagai perintis, saya bisa melihat Yesus dalam kematiannya merobek, membelah tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan jadi Yesus melalui kehadiran dan kematiannya menerobos tabir yang memisahkan antara manusia dengan Allah. Dosa itu ditebus sehingga dosa yang memisahkan antara kekudusan dengan kita adalah najis. Kemudian diangkat. Kita menjadi suci oleh darah Tuhan Yesus dan bisa datang kepada Allah dalam rangkulan luar biasa. Keterpisahan itu sekarang telah menjadi sebuah pertemuan, sudah menjadi sebuah kehadiran Allah di tengah-tengah umat manusia. Dan itu adalah pengharapan kita, Bapak Ibu. Pengharapan teman-teman Kristen yang Ibrani pada saat itu yang terombang-ambing keimanan. Itu yang dimaksudkan dengan ayat 19 dan 20. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini Yesus Sang Perintis dengan peristiwa penting yang hari ini kita rayakan, hari ulang tahun NKRI yang ke-76. Hari ini kita bisa melihat situasi kita sangat terombang-ambing. Situasi yang sangat mengharukan. Situasi yang sangat memilukan. Situasi yang sangat menyedihkan. Banyak orang yang terdampak dengan pandemi ini, langsung maupun tidak langsung. Kami bisa melihat banyak orang yang kehilangan sanak saudaranya. Di depan mata mereka menanti oksigen, menanti pertolongan pertama yang tidak bisa mereka dapatkan. Karena kurva penularan itu tidak landai, sangat tinggi. Jadi ketersediaan fasilitas kesehatan dengan keberadaan atau jumlah orang yang terjangkit virus tidak sesuai. Terlalu banyak yang terjangkit virus, tidak mampu ditampung oleh fasilitas kesehatan kita. Tidak hanya itu, pandemi juga menghantam segi perekonomian bangsa kita, yang pelan-pelan mulai dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Dulu mungkin hanya yang orang kota yang merasakan PHK besar-besaran,
merasakan susahnya cari kerja di kota, yang merasakan sulitnya bertahan hidup tanpa pemasukan yang rutin, apalagi dengan karantina yang dilakukan, yang memaksa orang untuk tidak keluar rumah, itu sangat menyulit. Sampai pada akhirnya hari ini itu semua terdampak di desa-desa juga kan. Orang-orang yang bertani, orang-orang yang beternak harus menyadari bahwa barang yang kita jual itu seringkali kita jual pemasok adalah orang-orang PT, perusahaan-perusahaan terbatas itu, perseroan terbatas, di mana mereka juga terdampak pengurangan pegawai, mereka harus mengunci akses dari dalam keluar ke dalam, impor ekspor terdampak, akhirnya harga barang-barang yang pada saat itu jumlahnya meningkat menjadi sangat murah, singkong harganya turun dan lain sebagainya. Itu terdampak pada kita semua. Belum lagi dampak pandemi ini juga diperkuat lagi dengan pejabat-pejabat korup yang tidak punya akhlak, korupsi bansos, ya, Juliari Batubara itu kan korupsi ceban namanya, 10.000 per paket di korupsi sampai dapat sekian miliar. Lalu kemudian banyak korupsi lah yang justru terjadi, pencatutan atau penyunatan bantuan. Itu semua membuat jiwa raga kita di masa pandemi ini rontok serontok-rontoknya, hidup seakan-akan terombang-ambing tanpa tujuan yang jelas. Dan saya yakin dalam setiap kerajaan, setiap lapisan masyarakat semua merasakan. Lalu apa yang membuat kita sehari ini bertahan? Sebagai seorang Kristen, Yesus jawabannya. Karena dialah sang perintis iman kita. Ketidakpastian kehidupan ini akan dibawa dalam satu hal yang pasti, yaitu keselamatan. Sebagai seorang Indonesia, kita harus memandang sang perintis, para perintis negara ini yang berjuang dengan luar biasa memerdekakan bangsa ini. Peristiwa demi peristiwa peperangan, baik yang secara terbuka maupun gerilya, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis maupun secara nekat oleh para perintis bangsa, semua membawa banyak nilai yang bisa kita pakai di hari ini untuk melawan ketidakstabilan dan ombang-ambing yang terjadi saat ini bersama-sama dengan kita. Pada saat para perintis itu berjuang, mereka tidak memandang lagi siapa kita. Mereka tidak memandang asal mereka tidak pandang lagi kamu agamanya apa, kamu asalnya dari mana, apa yang kau percayai. Nah, mereka hanya pandang tujuan kita sama apa enggak? Sama, tujuan kita kemerdekaan, tujuan kita hidup bebas tanpa penjajahan, tujuan kita hidup sebagai manusia merdeka, manusia Nusantara yang merdeka. Maka engkau saudaraku dan ayo kita berjuang sama-sama sampai titik darah. Bagaimana dengan hari ini? Kita menghadapi pandemi, penjajahan yang luar biasa. Saya di awal pandemi pernah menuliskan di dalam media sosial saya, tantangan terbesar itu bukan virusnya, tapi manusianya. Pandemi COVID-19 itu hanya membuat kita mengeluarkan jati diri kita sesungguhnya. Siapa sih kita? Manusia memakan manusia kan? Pada akhirnya terlihat pejabat sana sini korup, orang-orang sana sini mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, mulai dari pedagang kecil yang menumpuk masker, menumpuk hand sanitizer, menumpuk segala macam, sampai kemarin ada peristiwa penularan peningkatannya meninggi yang kedua, menumpuk susu beruang dan lain sebagainya. Nilai-nilai dari para perintis itu hilang. Sampai di musim isoman ya Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat ada berita di sana sini orang isoman dikucilkan, orang isoman dihina, orang isoman
dijauhi. Itu contoh bahwa nilai-nilai leluhur, nilai-nilai para perintis bangsa ini mulai sangat luntur. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini peristiwa kemerdekaan ini, tahun ini 2021, mari kita letakkan sawah kita pada nilai-nilai para perintis. Toleransi, kita letakkan juga kepada nilai kebersamaan, gotong royong, pengorbanan, perjuangan, tujuan yang sama, visi yang sama, yaitu hidup dalam kemerdekaan, hidup dalam kemenangan, hidup sebagai manusia bebas, manusia Nusantara yang bebas. Ayo kerjasama satu dengan yang lain. Sebagai manusia Indonesia, melihat bagaimana mereka yang pada satu berjuang, teriak merdeka atau mati itu, tidak lagi memandang siapa demi siapa, tapi lagi melihat tujuan yang sama. Nah, hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan, masih adakah nilai-nilai para perintis itu hidup dalam diri kita? Jika masih ada, itu sudah cukup untuk menjadi pegangan bagi kita menghadapi ombang-ambing yang terjadi di negara ini hari ini, lawan pandemi COVID-19 dengan segala macam hal-hal di dalamnya yang seringkali membuat kita jenuh dan marah, ya, bagi perilaku-perilaku pejabat tidak tahu diri, ya. Jadi musim pandemi sibuk pasang banner, itu nggak masuk di akal. Musim pandemi mau ngecat pesawat, lebih nggak masuk akal lagi. Harapannya, yuk kita sebagai rakyat berjuang sebagai rakyat bersama dengan rakyat. Nggak usah terlalu mikirin pejabat, nggak usah mengharapkan pemerintah. Ayo sebagai manusia Kristen, manusia Nusantara, lakukan gerakan untuk saling bahu membahu agar kita selamat sama-sama, selamat bareng-bareng melalui pandemi COVID-19. Selamat merayakan, merenungkan makna kemerdekaan kita hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Merdeka, Tuhan Yesus memberkati. Amin.